saya ingin sedikit menjelaskan tentang manfaat belajar adab sebelum ilmu, guna menyadarkan hati kita yang mulai lalai akan keutamaan menuntut ilmu sebelum adab. Adapun beberapa hal yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu, di antaranya yang pertama, keutamaan mempelajari adab. Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Apa yang membuat para ulama begitu antusias mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain rahimahullah juga berkata, dengan adab kamu akan mampu memahami ilmu, dan dengan ilmu amalmu menjadi benar. Bahkan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, aku mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi dahulu para ulama mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Teman-temanku sekalian, kita bisa lihat kesungguhan para ulama. Orang-orang saleh terdahulu begitu antusias, begitu semangatnya dalam mempelajari adab sebelum ilmu. Mereka yang saat ini sukses dalam menuntut ilmunya, sangat luas pemahaman ilmunya, indah akhlaknya. Salah satu sebabnya adalah karena mereka bersungguh-sungguh mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Maka jika kita ingin seperti mereka, maka marilah kita ikuti jejaknya dalam menuntut ilmu, yaitu beradab sebelum berilmu. Adapun beberapa adab yang perlu dipahami dan diamalkan oleh kita para penuntut ilmu, di antaranya tidak peduli terhadap tulisan-tulisan para ahli ilmu, misalnya kitab, artikel, nasihat, dan yang lain-lain. Salah satu contohnya adalah ketika ada pesan masuk ke HP kita berupa tulisan ilmiah, nasihat, artikel Islam, dan yang lainnya, kita dengan mudahnya untuk melewatinya, mengabaikannya, menghapusnya, seolah hal itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Dengan cara itukah kita membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat ini Allah telah mempermudah jalan untuk kita mempelajari agamanya. Begitu mudahnya kita untuk mendapatkan ilmu dan nasihat hanya dengan menyentuh salah satu menu yang ada pada HP atau teknologi lainnya. Maka saudara-saudariku, sahabat semua, bersyukurlah, manfaatkanlah dengan baik semua fasilitas yang saat ini Allah amanahkan kepada kita untuk hal-hal yang diperintahkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Termasuk hal lain yang sering kita anggap sepele adalah ilmu yang disampaikan secara berulang kali, atau dengan kata lain, kita merasa bosan, jenuh dengan penjelasan ilmu yang sudah pernah didengar atau dibaca sebelumnya. Biasanya, begitu mudahnya kita melontarkan ucapan yang bernada, ini lagi, lah, kok diulang lagi,
serta ungkapan nyeleneh semisalnya. Maka sudah seharusnya mari kita mengobati dan memperbaiki kebiasaan buruk kita ini dengan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu, agar diri kita menjadi manusia yang beruntung dan bukan merugi. Karena sebetulnya ilmu yang kita dengar secara berulang kali itu memiliki 3 manfaat. Manfaat yang pertama sebagai pengetahuan bagi kita yang belum pernah mendengarnya. Selain itu, meskipun orang yang menyampaikan nasihat dan ilmu kepada kita, tapi kita tidak suka kepadanya, dikarenakan usia kita lebih tua darinya, atau karena gelar kita lebih tinggi darinya, maka wajib atas kita untuk tetap menerima nasihat dan ilmu yang disampaikannya, serta berusaha untuk tetap menghormatinya. Perlu kita ketahui juga bahwa sikap semacam itu adalah buah dari sifat sombong. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seorang laki-laki menyukai baju dan sandal yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun di antara adab terhadap ilmu adalah mencatat ilmu. Keutamaan mencatat ilmu. Rasulullah SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apabila kamu mendengar sesuatu tentang ilmu, maka tulislah, meskipun pada dinding. Teman-teman dan para pendengar yang dirahmati Allah, daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Karenanya, kita dianjurkan untuk mencatat ilmu. Dengan mencatat ilmu, ketika di majelis ilmu, maka kita berusaha mengumpulkan dan menyimpan penjelasan ilmu yang disampaikan, serta memuliakan ilmu agama yang penuh dengan berkah. Yang kedua, ikat juga ilmu dengan amal. Pada saat ini, adanya sarana tulis-menulis dan kemudahan copy paste melalui internet, sarana sosial media, maka mencatat dan menyalin suatu tulisan cukup mudah dilakukan. Karenanya, ada sebuah ungkapan, ikatlah ilmu dengan mengamalkannya. Ilmu lebih layak diikat dengan amal, karena ilmu yang telah diikat pada kitab-kitab telah banyak dilupakan. Apalagi di zaman ini, kita sangat butuh terhadap amal. Contoh, seperti mengamalkan akhlak mulia terhadap keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, jangan malas untuk mencatat dan mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru. Pada poin yang kedua ini merupakan hal yang sangat banyak tidak dipedulikan oleh sebagian besar penuntut ilmu, termasuk
kita-kita ini. Di antara kita banyak sering diam-diam saling mengibahi gurunya, orang yang mengajarkan ilmu kepadanya dicela, digosipin, dan diperlakukan tanpa akhlak. Maka inilah salah satu bentuk cerminan akhlak yang buruk. Jika kita memiliki sifat demikian, marilah kita segera bertaubat dan memperbaiki akhlak tersebut, agar diri kita tidak menyesal disebabkan sifat buruk yang kita miliki, dan agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Karena bagaimana mungkin ilmu yang kita pelajari menjadi berkah jika orang yang mengajarkan ilmu kepada kita malah kita cela, kita hina, kita perlakukan tanpa adab. Maka di sini saya mengajak diri saya sendiri dan juga para pendengar, sahabat sekalian, agar kita bersama-sama memperbaiki akhlak atau adab kita terhadap orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu, memberikan kita nasihat dan bimbingan. Adapun adab kepada guru yang dapat kita lakukan di sini adalah yang pertama, menghormatinya. Ini adalah pengalaman dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan yang menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu, agar diutamakan pandangannya. Jadi, karena cara menghormati bukanlah dengan meletakkan tangan kanan di atas kepala seperti ketika upacara bendera, melainkan kita memperlakukan seseorang dengan akhlak yang baik, memenuhi haknya, tidak menyinggung serta menyakiti perasaannya, dan memposisikan seseorang sesuai kedudukannya. Itulah hakikat menghormati. Yang kedua, yang dapat kita lakukan, memanggil dengan sebutan yang baik. Hal ini merupakan penerapan dari ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Jadi pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memuliakan nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya oleh karena Rasulullah sudah mengajarkan ilmu dan banyak kebaikan kepada manusia. Dan para guru adalah orang yang sudah mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka mereka juga berhak untuk mendapatkan penghormatan semacam itu. Karena mereka juga telah mengajarkan banyak kebaikan berupa nasihat dan bimbingan kepada manusia. Yang ketiga, adab ketika di majelis ilmu. Sedang yang ketiga, berbalik arah dan pergi. Setelah itu Rasulullah SAW selesai majelis, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tersebut? Adapun seorang di antara mereka, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan dia kepadanya. Yang kedua, dia malu, tidak mengisi tempat yang kosong, maka Allah malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Kemudian yang kelima, menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Termasuk kebaikan adalah ketika kita selesai dari majelis, maka tutuplah dengan membaca doa kafaratul majelis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak ada suatu kaum yang bangun dari majelis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam majelis tersebut, kecuali mereka akan bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai keledai, dan hal tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka di akhirat. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, pada teman-teman, pada sahabat, dan pendengar semuanya, dalam memahami dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Demikianlah ceramah singkat kita pada kesempatan kali ini. Banyak maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.